Tapi menariknya berbeda dengan perumahan yang di pedesaan, di perkotaan itu umumnya orang tidak punya rumah karena tidak bisa menghadapi harga tanah yang begitu mahal. Sekarang Bapak Presiden mengatakan kita harus bangunnya tetap di kota supaya orang jangan lari keluar kota. Seolah-olah orang di kota itu cuma dua pilihan. Artinya kita akan tinggal di rumah vertikal, nggak ada lagi orang tinggal di rumah landed. Rumah tangga ini udah lebih dari 91 juta. Ya, Dengan data yang terus bergerak, Bang Fahri. ya. Target 3 juta rumah, seberapa solid Bang landasannya? Makanya kita tidak saja membangun rumah, tapi juga merenovasi rumah. Halo, kembali lagi dalam podcast Penjaga Harapan bersama saya Safira Wardoyo. Dan hari ini kita akan membahas salah satu isu paling fundamental dalam pembangunan nasional, yaitu perumahan. Sudah hadir di studio bersama kami Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri ini bukan wajah baru ya dalam percaturan kebijakan publik. Jadi pengalaman panjangnya di parlemen, begitu ya. Lalu juga sekarang di eksekutif, membuat abang nih berada di posisi yang sangat strategis, begitu ya, dalam menjalankan mandat besar program 3 juta rumah. Terima kasih Bang Fahri sudah hadir. Ini sama-sama. Kita mau bicara yang benar-benar Pak Prabowo lakukan di awal, gitu ya. Perumahan sekarang berdiri sebagai kementerian sendiri, tapi sebagian juga masyarakat bertanya-tanya begitu ya, apakah memang kalau pemisahan ini benar-benar menjadi solusi struktural begitu ya, atau hanya perubahan nama atau organisasi aja? Apa sebenarnya sih Bang yang kalau kita lihat indikator konkret yang bisa menunjukkan bahwa ini sebenarnya keputusan baik karena supaya eksekusinya juga bisa cepat tanpa yang lambat-lambat lagi disebutnya. Gimana Bang? Ya, saya kira bagus kalau itu diajukan sebagai pertanyaan pertama karena memang kita berangkatnya dari situ. Jadi problem perumahan kita selama ini itu terjadi karena adanya bisa dibilang inkonsistensi kebijakan dan tidak solidnya cara kita untuk mengambil keputusan tentang bagaimana masalah ini diselesaikan, sehingga kalau kita lihat sejarah kebijakan perumahan kita itu memang tidak pernah final dan solid gitu, berubah-ubah terus. Kalau yang terakhir-terakhir kita lihat bagaimana berubahnya bentuk-bentuk organisasinya. Jadi pernah PU sendiri, perumahan sendiri, kemudian ada namanya pemukiman, pengembangan wilayah, kemudian pernah pemukiman prasarana wilayah, kemudian Kementerian Perumahan sendiri, kemudian PU digabung, lalu sekarang oleh Bapak Presiden, sebenarnya ini adalah atas rekomendasi dari Satgas Perumahan yang dibentuk oleh Bapak Presiden untuk melacak bagaimana kebijakan perumahan yang solid gitu. Dibentuklah sebuah Satgas yang langsung dipimpin oleh Pak Hashim Joyo Hadikusumo. Dan keluarlah rekomendasi untuk membentuk satu kementerian baru yang terpisah dari PUPR selama ini gitu. Dan memang kalau saya melacak-lacak ya agak panjang saya membacanya itu, memang Pak Hashim dan Pak Prabowo itu punya passion terkait perumahan ini. Karena dulu ada sejarah dalam Kongres Perumahan tahun 50, tepatnya tanggal 25 sampai 29 Agustus tahun 50, itu Bung Hatta membuka Kongres Perumahan di Bandung, dan ada dua tim yang dibentuk, tim demand side dan tim supply side, tim sisi permintaan dan tim sisi penawarannya. Yang dua-dua timnya ini, aktor intinya adalah di sebelah demand itu adalah Pak Margono, yang tidak lain adalah kakek dari Pak Prabowo, dan di supply itu adalah Pak Mitro yang merupakan ayah daripada Pak Hashim dan Pak Prabowo. Sehingga ketika sekarang ini
beliau sangat passion dengan perumahan ini, ya sebenarnya itu untuk mengintegrasi seluruh kebijakan yang pernah ada, dan itu yang saya coba identifikasi, dan kami juga di dalam Satgas Perumahan sudah mengeluarkan blueprint dan buku putih untuk mengeksekusi program perumahan ini, dan kemudian terbentuklah kementerian, dan dengan itulah kita mulai bekerja gitu. Okay. Misalnya mengidentifikasi apa sih masalahnya, seberapa besar sih masalahnya, dan lalu kemudian kita cocokkan dengan janji kampanye Bapak Presiden untuk membuat 3 juta rumah per tahun, ya 1 juta di desa, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di kota. Itu yang kami identifikasi di tahap awal begitu. Oke, baik. Tapi kalau melihat dari dalam, apa yang sekarang bisa Abang lakukan begitu ya dalam waktu kecepatan nggak ini, kalau misalnya saya bilang hitungan bulan deh gitu ya, hitungan bulan begitu ya, yang dulu mungkin terhambat karena ada di kementerian besar untuk PKP ini? Ya memang yang pertama harus dilakukan itu adalah kita identifikasi dulu how big is the problem, kan kira-kira gitu. Dan yang unik sebenarnya saya menemukan pola-pola seolah-olah waktu Pak Prabowo menjanjikan kepada rakyat itu beliau udah tahu masalahnya. Karena memang begitu kita cek itu kelihatan polanya itu bahwa memang yang disebut dengan backlog itu atau angka antrian baik kepemilikan maupun renovasi perumahan itu memang tersebar di 3 tempat itu. Ada yang di desa yang begitu kita identifikasi, ternyata di desa itu umumnya ada rumahnya masyarakat tapi tidak layak gitu. Dan itu karena itulah kita sebut sebagai backlog kelayakan itu. Sekitar 20 juta jumlahnya itu. Jadi ada 20 juta KK, atau kita bisa bilang 20 juta rumah itu di Indonesia yang tidak layak gitu. Nah, yang kedua kita identifikasi lagi yang di pesisir, ya. Dan memang seperti dijanjikan itu kan 1 juta di desa, 1 juta di pesisir. Kita tahu di Indonesia itu ada sekitar 12.871 pesisir di Indonesia, atau sekitar 13.000. Dan memang banyak sekali pesisir kita itu yang tidak layak, baik kawasannya maupun perumahannya gitu. Nah itu sasaran kedua yang oleh Bapak Presiden itu sudah diadres gitu, bahwa itu kita harus selesaikan. Nah yang ketiga itu yang di perkotaan, itu juga ada problem perumahan di perkotaan. Tapi menariknya berbeda dengan perumahan yang di pedesaan. Di perkotaan itu umumnya orang tidak punya rumah karena tidak bisa menghadapi harga tanah yang begitu mahal. Karena kita tahu di perkotaan itu harga tanahnya tinggi, sehingga kebanyakan orang-orang tuh lari ke pinggir kota kalau mau punya rumah. Nah, sekarang Bapak Presiden mengatakan kita harus bangunnya tetap di kota supaya orang jangan lari keluar kota. Seolah-olah orang di kota itu cuma 2 pilihan, tinggal jauh dari kota, padahal dia kerja di dalam kota, atau tinggal di daerah-daerah kumuh, di bawah kolong jembatan dan sebagainya. Nah ini adalah backlog yang kedua, backlog kepemilikan yang kira-kira jumlahnya itu hampir 10 juta, 9,8 juta. Nah tapi di BPS kami diskusi ada jenis backlog kedua, backlog ketiga, yaitu saya sebut double backlog. Yaitu orang yang pada saat sekarang ini tinggal di rumah yang tidak layak, pada saat yang sama rumah tidak layak itu juga bukan punya dia. Itu sekitar 6 juta keluarga yang tinggal di tempat seperti itu. Nah ini kita identifikasi by name, by address, sehingga kita bisa menghadapinya itu secara masif. Sebab kalau tidak masif, masalahnya nggak selesai. Makanya kita mengidentifikasi datanya secara masif. Nah, lalu kemudian sudah dikeluarkanlah anggaran untuk renovasi, penataan kawasan, dan juga pembangunan perumahan. Ya, saya mau update Anda biar lebih clear gitu. Tahun lalu renovasinya itu hanya sekitar lebih kurang 45 ribuan. Sekarang tahun ini renovasinya akan mengarah mendekati 500 juta unit renovasi dengan anggaran sekitar 10 triliun gitu. Sebenarnya kita tetap berharap langsung 1 juta sebenarnya sebagaimana dijanjikan, tapi kan harus kita latihan terlebih dahulu. Jangan sampai bocor karena kita harus mengidentifikasi penerima manfaatnya. Nah yang menarik kalau untuk pesisir itu, Presiden juga meng-approach melalui kementerian lain,
beliau memerintahkan Kementerian Kelautan untuk membuat Kampung Nelayan Merah Putih. Sebenarnya itu adalah bagian daripada renovasi kawasan pesisir juga gitu. Nah, yang terakhir, yang kemarin kami juga diminta untuk membuat konsepnya untuk percepatan pembangunan perumahan, khususnya di perkotaan, yaitu membangun tradisi rumah vertikal di perkotaan dengan skema pembiayaan jangka panjang. Ini yang sedang kami matangkan dan kami sudah melaporkan ke Seknek untuk mendapatkan approval ya tentang bentuk kelembagaan yang bisa menghandle membangun perumahan di perkotaan secara lebih masif gitu. Kira-kira itu tiga hal yang sudah dijanjikan oleh Bapak Presiden dan kita coba eksekusi satu-satu. Oke, saya mundur ke belakang lagi. Tadi setelah Anda menjelaskan semua, tapi kalau misalkan kita lihat backlog naik menjadi sekitar 15 juta unit gitu Pak. Sementara kalau kita lihat jumlah rumah tangga ini udah lebih dari 91 juta. Dengan data yang terus bergerak, Bang Fahri. Target 3 juta rumah, seberapa solid Bang landasannya? Ya, jadi coba kita lihat profil data seperti ini ya. Jumlah rakyat Indonesia per hari ini itu sekitar 288,5 juta. Dan 288,5 juta itu kira-kira hidup di dalam lebih kurang 93 juta keluarga berbasis kepada kartu keluarga. Dan yang menarik sebenarnya indeks keluarga Indonesia sekarang mengecil. Dulu itu indeks beberapa tahun lalu indeksnya itu 4,7. Artinya di dalam satu keluarga itu ada 5 orang. Artinya 2 orang tua dan 3 anak. Sekarang itu tinggal 3,2. Artinya sebenarnya dalam keluarga sekarang cuma ada 3 orang. Ibu, bapak, dan anak. Dan ini adalah tren dari generasi baru yang tidak mau punya anak banyak. Nah, sementara jumlah rumahnya itu teridentifikasi sekitar 70 juta. Inilah yang disebut dengan angka backlog itu, sekitar 30-an juta. Tapi yang 30 juta itu ada yang karena kelayakannya tadi, atau dia tidak punya gitu. Nah, dari angka-angka ini tadi yang sudah kita sebar sebenarnya, kita mengidentifikasi secara detail bagaimana cara menghandle-nya. Kalau kita menghitung semuanya, kalau backlog itu sekitar 30 juta sebenarnya, maka kalau kita mau selesaikan dalam 10 tahun, kira-kira begitu ya, berarti setiap tahun kita menyelesaikan sekitar berapa 3 juta, ya kan? Dan persis seperti yang dijanjikan oleh Bapak Presiden juga, 1 juta di desa, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan gitu. Nah, caranya adalah ya berdasarkan permintaannya. Di desa kita tidak bangun rumah baru sebenarnya, karena yang diperlukan itu secara umum, secara masif itu renovasi. Di kota memang kita memerlukan rumah baru karena orang tuh banyak tinggal di tempat yang tadi itu di di bawah kolong jembatan, daerah kumuh, daerah polluted istilahnya itu, dan yang disebut dengan sprawl. Jadi kota itu menyebar menjadi tidak terbentuk, tidak terarah gitu dan tidak terintegrasi dengan fasilitas transportasi dan sebagainya. Makanya di kota itu nanti gerakannya itu adalah membangun rumah vertikal secara masif gitu. Jadi kalau angka ini kita ketemu bagaimana cara membiayainya ya dan kita bisa selesaikan 3 juta setahun. Jadi kira-kira kalau kita tidur sekarang nanti kita bangun 10 tahun lagi itu Jakarta dan seluruh kota besar di seluruh Indonesia bahkan desa-desa itu sudah selesai. Dan ada yang menarik karena Presiden terakhir mengajak kita untuk masuk ke dalam gerakan Indonesia Asri. Dan beliau menyebut soal genteng ya, soal atap ya, karena mungkin beliau begitu terbang dari atas melihat masih banyak rumah orang Indonesia yang pakai seng dan itu berkarat dan memang itu panas. Maka bagian dari renovasi itu nanti adalah mengintegrasi renovasi terhadap 7 komponen inti yang dinilai oleh Sustainable Development Goals itu yaitu atap, lantai, dinding, sanitasi, ventilasi, ya kemudian tiangnya dan sebagainya secara keseluruhan situasi perumahan yang membuat rumah itu wajar dan sehat gitu. Saya kira itu yang nanti memang harus dimasifkan melibatkan pemerintah daerah, BUMN dan sebagainya itu sehingga yaitu tadi terciptanya perumahan dan permukiman yang sehat itu akan kita lakukan secara lebih masif dan kolosal kira-kira gitu. Baik,
selama ini kan ada cara perhitungan yang berbeda ya. Kalau untuk backlog ini ada berbasis kepemilikan, ada yang berbasis juga kelayakan hunian. Nah, pemerintah ini sekarang menggunakan skema yang mana, Bang? Atau pendekatan yang mana? Kalau pemerintah dia harus mengakui semuanya. Makanya kita tidak saja membangun rumah, tapi juga merenovasi rumah. Bahkan sekarang Bapak Presiden itu lebih jauh lagi mengajak kita itu menata kawasan. Jadi gerakan Indonesia Asri itu kan aman, sehat, resik, dan indah gitu. Aman itu artinya ya kita harus memperbaiki lingkungan kita. Ya mungkin di sini kita mesti mulai lagi gotong royong, ronda dan sebagainya sebagaimana yang dulu pernah sering kita lakukan untuk menciptakan kawasan yang aman. Yang kedua ini adalah sehat. Nah, termasuk di dalam hal ini adalah sanitasi. Kami mengusulkan sebenarnya mengambil jiwa daripada Asri ini, maka setidaknya anggaran renovasi itu kita alihkan kepada dua yang inti, yaitu di dalam rumah itu harus sehat sanitasinya, sebab kesehatan sanitasi ini berefek langsung kepada stunting. Dan ini tidak saja mempengaruhi kesehatan keluarga di mana rumah itu tinggal, atau keluarga tinggal di rumah itu yang ada sanitasinya itu, tapi juga kalau ini bocor, dia bisa menjalar menjadi sumber penyakit di kawasan. Bahkan suatu hari Bapak Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin mengatakan bahwa renovasi sanitasi itu mendesak. Juga karena ada fakta masih banyak masyarakat kita itu yang menggunakan sanitasi terbuka, yaitu mohon maaf buang air besar di sungai, di laut, di hutan dan sebagainya, yang itu harus di stop total karena itu adalah sumber penyebaran penyakit yang ujungnya menyebabkan stunting dan meningginya biaya kesehatan gitu. Jadi ini juga harus kita selesaikan. Jadi di dalam itu adalah sanitasi, di luar itu adalah atap gitu. Dan atap ini saya kira jiwa yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah kenapa adalah genteng, karena genteng itu lebih sehat. Hanya genteng itu harus ditopang oleh tiang yang kuat, karena di pengalaman banyak tempat, kalau genteng tidak ditopang oleh tiang yang kuat, ya rapuh begitu ada gempa, genteng itu jatuh membuat terjadinya korban jiwa di sana gitu. Nah sekarang itu sebenarnya ada kombinasi antara batu pasir dengan baja ringan yang diproduksi secara nasional juga. Kita punya Krakatau Steel yang memang juga memproduksi bahan-bahan untuk ini. Sehingga kalau gini digabung jadi lebih ringan dia. Jadi tetap tidak panas, dari atas kelihatan asri, tapi juga tidak tidak berat ya, dan juga tidak ribut kalau ada hujan itu. Kan itu kelebihan genteng, kalau ada hujan itu tidak terasa ada suara. Tapi kalau pakai seng itu kan memang ribut gitu. Nah ini yang oleh Bapak Presiden diminta perhatian kita. Saya kira kaum industriawan harus masuk ke sini untuk memperbaiki atau memproduksi bahan baku yang sehat, green, murah untuk masyarakat kita di masa yang akan datang. Ini adalah orkestrasi industri yang sangat masif kalau kita kerjakan secara bersama-sama. Gitu. Oke, tapi kalau misalkan ngomongin soal pembangunan, sanitasi kan juga menjadi masalah yang sulit gitu, apalagi di daerah-daerah tertentu gitu. Ya makanya saya sendiri sedang mengusulkan kepada banyak kementerian, karena beberapa kementerian yang bertanggung jawab tentang ini adalah Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, kami sendiri termasuk daerah ya yang menghandle sanitasi ini. Harusnya tahun ini kita fokus kepada sanitasi supaya tahun 2027 kita sudah mengatakan tidak ada lagi sanitasi yang tidak aman. Indonesia sudah, dan saya sudah menghitung harganya juga, sanitasi itu murah. Sekarang ini ada banyak UKM, industri lokal yang memproduksi sanitasi yang relatif, kalau kita misalnya saya pernah menghitung, bahkan dengan bangunannya itu, dengan torennya, dengan bakterinya, untuk mengamankan kontainernya itu kira-kira 5 juta kita sudah dapatkan itu. Dan 5 juta itu artinya kalau kita mau renovasi 1 juta saja sanitasi per tahun, itu kita kira-kira perlu keluar sekitar 5 triliun. Dan itu saya kira sangat mungkin di APBN kita, bahkan nanti ini kan punya efek kepada turunnya stunting dan bahkan menurunnya biaya kesehatan yang diakibatkan oleh sanitasi buruk. Jadi saya kira semuanya harus diadres. Jadi saya menangkap gerakan Indonesia Asri yang arahkan oleh Bapak Presiden tadi. Jadi tadi aman, sehat, resik kan bersih ya. Ini sanitasi di sini dan indah. Indah ini termasuk di dalamnya adalah
kalau kita bisa memperbaiki atap rumah dengan bangunan atau bahan bangunan yang lebih layak begitu. Misalnya tadi itu dengan modifikasi baja ringan dengan genteng itu tadi gitu. Oke. Saya kira itu. Baik, Bang, kita kan sering dengar ya, kalau misalkan perumahan ini disebut bisa begitu ya, menggerakkan lah banyak sektor. Lagi-lagi nih, tapi dalam praktiknya begitu ya, seberapa realistis dampak itu bisa terlihat dalam waktu dekat? Sebenarnya sektor perumahan itu memang punya efek multiplying yang sangat luas ya. Katanya hampir 200 unit dari elemen di dalam rumah itu yang bisa diproduksi ya, atau berefek kepada perekonomian di masyarakat kita di daerah, baik yang industri kecil ya kan, mulai dari orang membangun kusen ya, membangun atap, dan atap itu modifikasinya cukup banyak begitu ya, lalu kemudian semua elemen-elemen dari atap, lantai, dinding ya, sanitasi, ventilasi, lemari ya, dapur dan sebagainya itu banyak sekali gitu. Kalau kita memproduksi dengan daerah, apalagi sekarang ini kita punya Presiden meminta kita untuk menghidupkan 81.000 koperasi. Kalau koperasi-koperasi itu memegang komponen-komponen ya, misalnya mereka pegang semen, mereka pegang pasir, mereka pegang papan, mereka pegang genteng, mereka pegang bata. Ini tentu koperasi-koperasi itu akan punya bisnis sendiri di daerah-daerah yang kita kaitkan langsung dengan kegiatan renovasi dan pembangunan rumah di daerah. Nah, ini koperasi bisa terlibat dan secara masif bisa terlibat. Belum lagi yang kalau kita lihat misalnya kampung nelayan ya, karena kampung nelayan kita juga luas. Tadi barusan Bapak Presiden berpidato bahwa dalam 5 tahun itu ingin membuat 5.000 kampung nelayan merah putih di seluruh Indonesia. Komponennya tambah banyak gitu. Karena nelayan itu ada alat tangkapnya, ada cold storage-nya, ada pabrik es dan sebagainya, itu yang memerlukan komponen lokal yang juga banyak gitu. Dan yang lain-lain, sekolah dan sebagainya. Saya kira orkestrasi untuk menjadikan ini sebagai industri rantai pasok lokal itu sangat memungkinkan. Kita hanya perlu mendetailkan orkestrasinya supaya semua terlibat begitu. Dan supaya ini jangan jadi mainannya pengusaha besar aja, tapi juga pengusaha-pengusaha kecil di daerah-daerah. Oke, Bang, Abang ini kan cukup vokal ya soal Omnibus Law. Omnibus Law, perumahan dan juga impres percepatan pembangunan. Sebenarnya apa sih Bang urgensi dari atau sampai diperlukannya payung hukum yang harus sekuat itu? Itu yang saya bilang dulu, saya kembali ke rekomendasi Kongres Perumahan Rakyat di Bandung tanggal 25 sampai 29 Agustus 1950. Jadi temuannya adalah di sisi demand kita harus punya antrian yang panjang supaya rakyat yang punya rumah itu segera daftar, saya mau punya rumah. Mau punya rumah besok atau setahun lagi atau 2 tahun lagi, yang jelas dia harus mengantri. Dan karena itu kita harus membangun skim pembiayaan jangka panjang. Ini yang juga kami lagi diskusikan dengan beberapa lembaga yang sudah ada sistem antrian jangka panjangnya, seperti BPJS, Tapera, ya, termasuk juga perbankan, dana pensiun dan sebagainya. Ini nanti kita bikin mekanismenya. Nah, di sisi supply-nya, kalau dulu Pak Mitro mengatakan kita belum punya masalah tanah karena waktu itu awal kemerdekaan tanah masih tersedia, tapi yang kita perlukan adalah industri material, ya paku, semen dan sebagainya itu. Nah, jadi yang kedua ini kita perlu membangun industri material, ya. Lalu kemudian di tengahnya harus ada skema pembiayaan jangka panjang. Jadi dalam skala rantai pasok yang begitu panjang, lalu nanti ada yang namanya housing carrier ya. Housing carrier itu artinya gini, waktu saya menikah pertama, saya cuma punya istri dan belum punya anak, saya perlu rumah kecil. Tapi begitu saya punya anak, saya kan perlu rumah yang lebih besar. Saya mesti pindah kemana? Nah, harusnya negara mengatur sistem yang menyebabkan orang itu bisa pindah dalam skema daripada social housing itu sendiri gitu. Nah, ini semua complicated sehingga dia harus diintegrasi
menjadi satu kebijakan yang end to end-nya itu bisa di cover begitu. Dan karena itulah saya kira memerlukan omnibus law yang bisa mengatur dari hulu sampai hilir, dari supply sampai demand-nya itu tadi bisa terintegrasi dalam satu aturan yang utuh. Dan ini yang menjamin adanya pembiayaan jangka panjang dan sistem jangka panjang. Sebab kalau tidak berubah-ubah seperti yang terjadi sekarang ini, harapan untuk punya rumah itu tidak akan bisa seperti negara-negara sukses, Singapura, negara Skandinavia, Turki, China, itu 80-90% rumahnya itu disiapkan negara, dalam skema negara. Nah sementara kita terbalik, iya, gimana 86% rakyat kita itu cari rumah sendiri, dan tidak disiapkan negara. Negara hanya membiayai sekitar 12% dari rakyat kita, karena negara hanya menyasar orang yang punya gaji. Orang yang tidak punya gaji tidak dapat pelayanan rumah. Nah ini kita mau sistemnya itu kita balik. Justru negara hadir untuk membiayai yang punya gaji dan yang tidak punya gaji. Ini yang kami lagi mendalami ini. Dengan sebuah badan baru yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, kami mau mengarah ke sana, kira-kira begitu. Yang punya gaji juga ngerasa kesulitan, Bang. Punya rumah di Indonesia susah jadi banget. Jadi sudah gitu. Punya gaji pun masih sulit, apalagi nggak punya gaji. Mahal banget, Bang. Gimana, Bang? Ya itu tadi. Apa pesan Abang buat anak-anak muda yang punya rumah? Kita masih bisa nggak sih apa yang buat mereka tuh kayak bisa nih nggak ada sistemnya. Gue punya rumah di Indo gitu. Padahal kan itu juga penting. Makanya saya mau ngasih contoh terakhir ya, bagaimana sebenarnya sesuatu yang nggak terjangkau bisa terjangkau. Misalnya, ini best practice dan Pak Prabowo sedang memperbaiki ini, yaitu haji misalnya. Haji itu kuotanya cuma 200.000 per tahun, dan itu dari Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia nurunkan kuota kita nggak bisa komplain karena itu adalah keputusan mereka. Meskipun kita selama ini selalu bisa meminta kuota yang lebih tinggi. Tapi orang di kampung nggak punya gaji, bapak-bapak petani di kampung itu tetap merasa suatu hari akan dia pergi haji karena dia ngantri. Masuklah dia ngantri membayar sampai pada jumlah DP tertentu dia masuk dapat nomor antrian gitu. Sama dengan punya rumah sebenarnya. Kalau ada mekanismenya di mana orang bisa ngantri dan mengatakan, saya ingin punya rumah 5 tahun lagi, punya rumah setahun yang akan datang, atau saya baru mau menikah 5 tahun lagi sehingga saya perlu rumahnya 5 tahun lagi, sudah ada dalam rencana dan pemerintah tahu, dimasukkan dalam pipeline antrian, maka si supplier juga akan tahu nanti bahwa 5 tahun lagi ada si A atau si B yang butuh rumah di daerah ini dan saya bisa buat rumah itu. Nah inilah yang diperlukan dan itulah best practice di seluruh dunia. Kenapa problem perumahan itu bisa dihadapi dan ya kayak Singapura 91% rumahnya disiapkan oleh negara dalam mekanisme negara. Tapi itu bisa kejadian gitu kalau ada sistemnya. Kalau nggak ada kejadiannya jadi wah milenial jadi bingung bagaimana caranya ya kan. Kita nggak punya gaji misalnya kayak gitu. Yang punya gaji aja ngeluh apalagi nggak punya gaji. Nah ini yang kita lagi bikin ya sistemnya kira-kira begitu. Tapi di sisi lain, apa pesan Abang buat Abang? Oke lu harus nabung dulu deh berapa tahun? Apa Bang pesan-pesan spesifik? Ya kalau gimana coba? Memang sih gini ya, kan tidak semua keinginan kita itu bisa wujud dengan sekali gaji atau sekali bayar. Karena ada hal-hal yang kita perlu nabung. Memang tradisi nabung dan melakukan pembiayaan jangka panjang itu harus merupakan bagian dari literasi keuangan kita, karena apapun ada yang memang harus diantri. Hal-hal besar itu harus kita antri. Rumah kita harus antri, ya kan? Tadi saya katakan orang haji perlu antri, dan juga yang lain-lain termasuk kesehatan, jaminan hari tua dan sebagainya itu semuanya perlu diantri. Karena itulah bagian dari wisdom di masa lalu kan kita disuruh menabung, ya kan? Banyak peribahasa lama ya, kita itu disuruh nabung gitu ya kan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Hematnya itu nabungnya, bukan hematnya tapi nabungnya itu. Saya kira tradisi ini perlu dihidupkan dari anak-anak muda kita. Harus nabung nih pesan Bang Fahri gitu. Bang, harusnya Menteri Keuangan ya. Bang, ini kan kalau misalkan kita lihat ya, tentu saja anggaran kan besar sekali, gitu ya. Dari tadi rencana yang Abang udah sampaikan begitu ya.
Ini kita terang-terangan aja nih Bang, dengan porsi APBN yang sangat besar begitu ya. Kalau misalkan kita lihat non APBN yang sangat besar gitu ya. Seberapa siap sebenarnya pendanaan saat ini Bang? Kalau yang ada sekarang tersedia kira-kira dapat 10 triliun ya. Dan 10 triliun itu memang masih mayoritas adalah 100% untuk membiayai kebutuhan masyarakat yang paling bawah, terutama desil 1 sampai 4 karena diduga mereka lah yang punya problem perumahan yang tadi itu yang tidak sehat itu. Dan ini mungkin nanti kita harus diintegrasikan dengan kegiatan yang disebut oleh Bapak Presiden Gerakan Indonesia Asri itu. Nah itu baru 10 juta. Nah yang lain saya kira uangnya ada, tapi kita perlu meregulate supaya uang itu masuk ke dalam pipeline pembiayaan yang kita maksud gitu. Misalnya tadi itu mereka-mereka yang sedang mengantri di BPJS, di Tapera, di perbankan atau dana pensiun dan sebagainya itu perlu ada opsi di dalamnya bahwa antrian mereka itu termasuk juga untuk pembiayaan rumah. Dan karena itulah kita sedang mengatur mekanismenya supaya sistem jaminan sosial nasional kita di dalamnya adalah termasuk pembiayaan perumahan gitu. Sehingga itu bukan APBN dan itu lebih sustain ya karena sudah merupakan rangkaian dari perputaran sistem jaminan sosial yang uangnya ada dalam dalam tabungan masyarakat kita, kira-kira begitu. Oke, tapi kan untuk berhubungan dengan stakeholder ini begitu ya, pendekatan-pendekatan apa Bang yang udah dilakukan? Ya selama setahun ini saya kira karena kita sedang membuat sistem baru, memang ada kesan kita kurang cepat ya, dan saya kira kita udah ditegur juga oleh Bapak Presiden, tetapi kalau sistemnya ini nanti sudah klik semuanya, kita bisa mengakselerasi. Saya sangat yakin bahwa dengan sistem baru itu nanti kita bisa secara cepat menyulap kawasan-kawasan yang kumuh, kawasan-kawasan perkotaan yang tidak teratur itu menjadi teratur dan menjadi tempat perumahan-perumahan baru bagi anak-anak muda, milenial dan mereka-mereka yang perlu rumah karena bekerja di pusat perkotaan. Sebab kalau tidak, orang-orang masuk ke dalam kota setiap pagi dan membuat macet perkotaan itu dengan biaya yang tidak sedikit. Sementara kalau mereka punya perumahan yang bagus di perkotaan, tentu itu akan membuat ongkos mereka lebih murah dan mereka lebih dekat dengan tempat kerja mereka. Sehingga tidak menciptakan juga perubahan daripada perkotaan yang drastis, di mana pagi hari mengalami kemacetan, ya malam hari nampak sepi, kira-kira begitu. Nah, ini kita mesti konversi dengan cara menahan orang-orang yang harusnya tinggal di perkotaan tetap untuk tinggal di perkotaan, terutama pada hari kerja, supaya lebih efektif, lebih hemat dan lebih efisien tentunya. Oke, Bang, ini saya balik lagi ke masalah subsidi begitu ya. Ini kan Abang nih pernah menyampaikan kekhawatiran ya agar subsidi perumahan ini nggak bergeser ya dari pekerjaan atau pekerja penghasilan rendah. Sebenarnya apa Bang yang sedang dilakukan untuk memastikan Tapera ini benar-benar kembali ke sasaran awalnya? Jadi subsidi itu dalam perumahan itu ada 4 kira-kira ya. Pertama subsidi tanah, yang kedua subsidi infrastruktur, yang ketiga itu adalah subsidi konstruksi, dan yang keempat itu adalah subsidi cicilan gitu. Nah sebenarnya kami lagi memotret bagaimana caranya supaya in total harga rumah itu menjadi lebih rendah. Karena itulah kita sedang mengeksersis penggunaan dana tanah pemerintah secara masif, baik yang dikontrol oleh pemerintah sendiri, oleh pemerintah daerah, oleh BUMN, oleh BUMD, oleh tanah wakaf dan jenis-jenis tanah lainnya yang apabila komponen tanah itu dihilangkan dari pembiayaan, maka harga rumah itu akan turun, akan sangat rendah. Yang kedua nanti diberikan insentif pada perizinan dan pajak. Itu akan membuat rendah lagi. Nanti diberi insentif lagi pada infrastruktur. Itu akan lebih rendah lagi. Dan kalau nanti pembeli perumahan itu adalah pemerintah, maka para pengembang atau para kontraktor dia tidak perlu memasarkan lagi. Kalau dia tidak perlu memasarkan, berarti biaya pemasaran turun. Sehingga nanti komponen biaya rumah itu sebenarnya murni tinggal biaya konstruksi. Dan biaya konstruksi ditambah dengan keuntungan dia, itu saja yang diambil. Sehingga sebenarnya jatuhnya di masyarakat nanti harga rumahnya akan rendah.
subsidi semacam ini yang menyebabkan nanti semua orang sebenarnya lebih layak memiliki rumah. Sekarang ini ada kesalahan kita karena rumah subsidi itu mengandung komponen tanah di dalamnya. Dan komponen tanah ini mahal. Karena dia komponen yang mahal, maka in total harga rumahnya jadi tinggi. Karena harga rumahnya tinggi, cicilannya juga jadi lebih mahal. Nah, inilah strategi di masa depan yang harus kita perbaiki. Bang, Kira-kira. Oke, Bang, tapi jika tanahnya tetap milik negara dan pembangunannya dimiliki warga begitu ya, bagaimana skema hak kepemilikannya? Adakah batasan tertentu yang sebenarnya harus perlu dipahami oleh publik? Sebenarnya gini, kalau kita tinggal di rumah susun atau rumah vertikal kan pasti kita nggak bisa memiliki tanah. Iya. Karena tanah kan di-sharing kan. Dan ini nanti adalah perlunya kampanye tradisi baru tinggal di rumah vertikal. Karena trennya di dunia itu sekarang kan urbanisasi. Kita sendiri sekarang dianggap bahwa 2045 pada saat Indonesia emas nanti 80% orang Indonesia akan tinggal di kota. Artinya kita akan tinggal di rumah vertikal, nggak ada lagi orang tinggal di rumah landed. Kenapa? Tanahnya mahal. Yang bisa tinggal di rumah landed tuh nanti tinggal di daerah Menteng situ. Yang dugaan saya juga lama-lama orang nggak kuat lagi karena tanahnya begitu mahal. Nah, orang akan pindah ke rumah vertikal. Sehingga konsep kepemilikannya itu adalah kepemilikan terhadap gedung, bukan kepemilikan terhadap tanah. Sehingga yang dijamin oleh negara sebagai garansi, sebagai jaminan, itu adalah gedungnya sendiri. Sistem ini sudah ada. Ya. Dan itu saya kira tinggal diaplikasikan aja. Tidak ada masalah sebenarnya begitu. Tidak ada masalah ya, tapi kan kalau misalkan kita lihat perlu juga nih memastikan skema ini tuh tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari begitu, atau lebih apa ya, membuat masyarakat lebih kalau di daerah-daerah tiba-tiba disuruh keluar atau bagaimana begitu, gimana Bang? Kalau di daerah-daerah relatif memang akomodasi terhadap integrasi kepemilikan rumah dan tanah itu masih sangat luas karena sekali lagi harga tanah belum terlalu mahal dan karena itulah harga rumah dan tanah bisa disatukan dalam satu jaminan. Tapi kalau tinggal di kota sekarang tidak bisa lagi, ya kan? Kalau orang tinggal di apartemen, luas tanahnya itu misalnya cuman katakanlah 1.000 meter gitu. Luas lantainya itu kira-kira katakanlah 20 lantai kira-kira begitu. Yang tinggal di situ ratusan orang atau bahkan ribuan orang. Kan tidak mungkin tanahnya kita miliki karena tanah itu harus dimiliki secara lain begitu ya. Sehingga kita hanya bisa memiliki unitnya itu saja, dan unit itulah menjadi objek dari jaminan pemerintah nanti. Saya kira dalam sistem jaminan, fidusia, pembiayaan dan sebagainya itu nanti akan seperti itu trennya ke masa depan gitu. Jadi yang mau punya rumah dan tanahnya sekaligus bikin rumah di daerah, di desa begitu, tapi karena dia kerja di kota, dia boleh punya rumah yang itu tadi vertikal. Dengan konsep kepemilikan terhadap gedung tadi. Ada jenis-jenis misalnya SKBG namanya itu misalnya ya, surat keterangan kepemilikan bangunan dan seterusnya, bangunan gedung dan seterusnya begitu. Bang, apa sih tanda yang paling nyata begitu ya, yang ingin Bang Fahri lihat paling enggak 5 hingga 10 tahun mendatang gitu, bahwa memang kebijakan ini berhasil? Pertama tentu sesuai apa yang kita ingin selesaikan, yaitu kelayakan rumah. Ya. Saya membayangkan rumah orang Indonesia yang tidak layak, yang sanitasinya buruk, yang atapnya terbuat dari bahan yang berbahaya, seng termasuk di dalamnya yang Bapak Presiden kemudian mengeluarkan kata-kata gentengisasi, ya, yang sanitasinya buruk, yang ventilasinya buruk, menciptakan penyakit paru dan sebagainya, itu kita bisa selesaikan secara masif ya. Saya membayangkan prioritasnya adalah sanitasi di dalam rumah, lalu atap di luar rumah dan yang lain-lainnya seterusnya. Dan ini kita bisa kebut gitu. Yang kedua adalah soal kepemilikan rumah di perkotaan terutama. Sehingga saya membayangkan dalam 5-10 tahun yang akan datang, perkotaan kita akan tumbuh tower-tower, dan tower-tower itu terutama di daerah-daerah yang tadinya numpuk, ya, termasuk di bantaran kali, bantaran laut dan sebagainya itu, daerah-daerah kumuh, ya, semuanya akan berubah menjadi kawasan vertikal yang akan dimiliki
oleh semua orang yang harusnya memang tinggal di perkotaan karena memang dia bekerja di perkotaan. Nah, sehingga wajah secara keseluruhan Indonesia nanti adalah Indonesia yang asri tadi, aman, ya, sehat, resik dan indah, sebagaimana yang dimimpikan oleh Bapak Presiden. Indonesia emas kita tambah dengan Indonesia asri, kira-kira begitu. Kita harapkan demikian dan kita semua tentu aja nunggu seperti apa prosesnya. Semoga berjalan dengan lancar. Bang Fahri, terima kasih atas keterbukaan dan juga insightful. Ini sangat insightful sekali diskusi kita hari ini. Dan tentu aja ya Bang Fahri, memang perumahan ini kan bukan sekedar soal bangunan aja begitu ya. Tapi memang sebuah harapan dan juga masa depan bagi banyak keluarga di Indonesia. Terima kasih Bang Fahri atas diskusi kita hari ini. Terima kasih.